Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Pala bapak kau digigit kecut, Kurnia, paham kau? Hei Kurnia, kau buka hijab kau itu. Kau nggak pantas kau jadi muslimah kau. Ya, kau itu pengikut jin atau setan kau. Iya, dari muka kau aja kelihatan. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Ya bodoh sekali ya purnawirawan yang satu ini ya kan. Ya nggak rumit emang. Hanya kalian-kalian aja yang otak udang, bodoh ya. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Yang nggak tahu, yang nggak punya rasa malu itu kelompok-kelompok kalian. Ijazah Jokowi itu yakin saya palsu. Mukamu pun aku yakin palsu. Tuh kumismu pun aku yakin palsu. Mengusut gini aja nggak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTI? Jadi menurut kalian polisi itu jujur itu ya polisi harus mengikuti kehendak kalian gitu ya. Kalau misalkan walaupun ijazah Pak Jokowi asli, terus Pak Jokowi bilang polisi harus bilang palsu gitu, baru kalian bilang polisi ini jujur. Kan tai namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di sini ya kita akan mereaction beberapa video yang aku rangkum di sini ya kan guys. Tentang purnawirawan yang tersesat menurut aku ya kan guys. Ya karena purnawirawan ini ya purnawirawan TNI ini ya masih saja menyerang Pak Jokowi ya kan. Masih saja mengusut ijazah Pak Jokowi, mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Waduh, ini purnawirawan sudah nggak ada otak ya kan. Seharusnya ya kan mereka-mereka ini sadar ya kan kalau mereka ini sudah tua ya. Baiknya urus anak cucu di rumah gitu ya kan. Nggak usah lah ikut-ikutan lah ya kayak gini. Nah, jadi purnawirawan yang saya sebut ini adalah purnawirawan yang ya dulu-dulunya mendukung Anies. Ya, katanya ya kan masih mengusut tentang ijazah Pak Jokowi yang katanya palsu. Waduh, meskipun ya kan Pak Jokowi sudah menjelaskan, UGM sudah menjelaskan, Rektor UGM sudah menjelaskan, ya, teman-teman Pak Jokowi sudah menjelaskan kalau ijazah Pak Jokowi itu benar-benar asli dan Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, tapi mereka ini masih saja sampai sekarang ngotot ya mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan ada yang membuat berita bohong lagi ya kalau ijazah Pak Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka. Itu lagi-lagi berita bohong ya kan guys. Nah sama sih dengan Kurnia ya kan. Kurnia ini juga ya nggak tahu lah. Kayaknya orang ini nggak punya suami ya kan. Soalnya kalau punya suami, ya pastilah suaminya akan malu ya melihat istrinya yang selalu keluar-keluar sana sini ya kan. Dan mungkin anak juga nggak punya gitu ya. Ya mungkin saja karena ya, aduh kalau aku punya emak kayak gitu, aduh udah aku gimana ya kan ikat di rumah nggak usah malu-maluin aja gitu ya kan. Oke lah langsung saja kita simak video ini guys. Jokowi adalah penyandra, penjahat, dan penjajah. Pala bapak kau digigit kecut, Kurnia, paham kau? Kita besarkan dulu ya guys. Kau buka hijab kau itu ya. Kau buka hijabmu dikali jodoh kau. Itu baru ya. Kurasa memang dari kali jodoh kau. Kau tonton video ini ya. Tidak ada yang menyandra. Kami rakyat Indonesia tidak ada yang merasa disandra oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Paham kau? Kau aja dari dulu kepanasan kau. Entah apa yang kau cari. Musuh kali kau sama Pak Jokowi. Gak dikasih apa kau sama Pak Jokowi? Hei Kurnia, kau buka hijab kau itu. Kau nggak pantas kau jadi muslimah kau. Ya, kau itu pengikut jin atau setan kau. Iya, dari muka kau aja kelihatan. Ya, muka jin atau setan. Entah kau rajanya. Raja jin atau setan. Kurnia, woi sirup Kurnia. Buta kira. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebentar ya memang Kurnia ini udah nggak tahu malu ya. Keluar-keluar sana sini ya mengusut ijazah Pak Jokowi. Kayaknya nggak punya malu ya kan. Oke, ini dia ya purnawirawan yang bisa dibilang purnawirawan TNI yang tersesat ya. Mungkin kemakan ya berita-berita bohong, berita-berita hoax dan penyakit hati yang mungkin dendam pada Pak Jokowi ya. Oke, langsung saja kita simak langsung ya guys. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dengan kesempatan saya untuk bicara sore ini. Saudara-saudara sekalian, masalah ijazah palsu Jokowi ini
sebenarnya bukan masalah rumit untuk menyelidikinya. Bukan masalah rumit. Kalau saya diberi kekuasaan penuh untuk menangani, saya yakin nggak sampai 2 minggu selesai. Ya bodoh sekali ya purnawirawan yang satu ini ya kan. Katanya masalah jasa Pak Jokowi ini tidak rumit. Ya memang tidak rumit. Ya polisi sudah dapat, sudah tahu ya kalau Pak Jokowi itu mempunyai ijazah asli, sudah dibuktikan. Teman-teman Pak Jokowi juga ada, masih hidup, nggak mati gitu ya kan. Ya nggak rumit emang. Hanya kalian-kalian aja yang otak udang, bodoh ya. Yang sakit hati. Waduh, parah lah ya orang-orang ini. Sekarang masalahnya tidak ada kejujuran aparat. Tidak ada rasa malunya aparat. Kalau Jokowi udah gak usah diomongin, memang nggak punya malu. Yang nggak punya rasa malu itu kelompok-kelompok kalian yang sering, yang bisa dibilang setiap hari keluar mencaci maki Pak Jokowi ya. Dan ya teman kalian itu si Roy Panci nggak tahu malu, sudah maling panci ya, nggak dikembalikan semuanya. Yang dikembalikan cuma 500 juta, harga pancinya 9M. Dikemanakan itu yang 8M lebih? Panci, nah seharusnya kalian usut itu kan uang kalian, uang kita gitu ya. Untuk beli panci itu pun ya uang kita juga, 8,5M belum dikembalikan si panci. Nggak punya malu. Tapi aparat ini yang saya sesalkan, dia digaji oleh rakyat untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan negara, tapi masih bisa dikendalikan oleh manusia kotor busuk yang namanya Jokowi ini. Dari penjelasan teman-teman tadi semua tahu ijazah Jokowi itu, yakin saya palsu. Mukamu pun aku yakin palsu. Tuh kumismu pun aku yakin palsu. Waduh, parah sih. Aduh, gimana ya guys? Ya, menurut kalian gimana nih purnawirawan yang satu ini? Ini yang memang sudah otaknya udah dicuci nih. Udah saking bencinya sama Pak Jokowi, jadi apapun yang Pak Jokowi lakukan, apapun lah ya, apapun lah. Keluarga Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi saja. Gibran, siapapun lah ya. Semua mereka salahkan ya, tidak membenarkan apa yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga Pak Jokowi. Tadi udah dijelaskan, dia pernah jadi kepala daerah di Solo, di Jakarta, sampai jadi presiden. Masa di KPU tersebut atau di KPUD tersebut hilang data dia? Ini kan suatu tindakan untuk menutup kepalsuan itu gitu. Jadi pada kesempatan ini saya singgung. Saya yakin Jokowi tidak punya ijazah S1 UGM. Kalaupun punya, palsu. Dan ini bukan masalah sulit untuk Nah, ini orang ya sudah menuduh juga ya, harusnya ikut di penjara. Pak polisi ini udah bukti dah kuat ya. Kalau misalkan nanti Roy Suryo di penjara, nah yang satu ini ya harus ditangkap juga, dipenjarakan juga, biar tahu rasanya penjara kayak gimana. Aduh. untuk dibuktikan, asal aparat mau jujur dan punya malu. Ya, dan punya malu. Dan pada kesempatan ini saya katakan kepada aparat yang menyusun, dalam hal ini Polri, cobalah kau jujur, cobalah kau hidupkan lagi rasa malu. Suruh ngusut gini aja gak bisa. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi dari Akademi Kepolisian, PTI? Jadi menurut kalian polisi itu jujur itu ya, polisi harus mengikuti kehendak kalian gitu ya. Kalau misalkan walaupun ijazah Pak Jokowi asli, terus Pak Jokowi bilang polisi harus bilang palsu gitu, baru kalian bilang polisi ini jujur. Kan tai namanya. Aduh. Sampai ke Sespati dan segala macam. Gak ada gunanya itu. Ini tinggal panggil Jokowi, mana ijazahmu? Tuntas. Kan Pak Jokowi sudah dipanggil polisi dan bawa ijazah, apalagi ya teman-teman Pak Jokowi juga sudah diperiksa, apalagi terus mau kalian apa sih sebenarnya? Dan aparat polisi ini punya kekuatan, punya organisasi, punya ilmu cukup, tapi karena tidak punya etikat baik, nggak selesai sampai sekarang. Iya, kita tahu polisi punya ilmu. Nah, daripada itulah kami percaya ya dengan polisi. Aduh. Dan pada kesempatan ini juga bukan hanya polisi atau Polri, lewat Kapolrinya juga kepada Presiden Prabowo.
Bapak di mana? Pak Presiden. Kerjalah. Kalau rakyat ribut nih bukan karena rakyat ribut, tapi rakyat sudah 10 tahun ditipu sama manusia namanya Jokowi. Waduh. Kalau ditipu, kalau Jokowi menipu kita dan dia bekerja baik, nggak ada masalah. Tapi dia sudah menipu kita dengan identitas palsu, baik termasuk ijazah palsu. 10 tahun ini dia ngerusak rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Jadi kalau ada yang bilang, dia kan sekarang udah gak punya presiden. Oh, dia harus bertanggungjawabkan kerusakan. Guys, kalian merasa nggak ya negara kita rusak karena Pak Jokowi selama 10 tahun menjabat? Justru sebaliknya, Indonesia ini justru lebih berubah pesat, lebih jauh daripada sebelumnya. Ini menurut aku ya kan, ya seperti aku yang pernah di luar negeri juga ya kan, melihat Indonesia sebelum Pak Jokowi itu sangat-sangat tertinggal gitu kan, dengan pembangunannya, nggak ada kereta api cepat, nggak ada MRT, LRT, nggak ada sebelum Pak Jokowi itu semuanya nggak ada. Nah setelah Pak Jokowi ada ya kan, wow, pembangunan semua merata ya, Trans Jawa, Trans Papua, ya jalan tol sampai ke Aceh juga tembus gitu ya kan, ada MRT, LRT, bahkan kita mempunyai kereta cepat. Apalagi, jadi negara-negara tetangga kita dulunya menganggap, aduh bisa dibilang kita ini dipandang sebelah mata oleh negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, dan lain-lainnya sebelum kita mempunyai ya kereta api cepat ataupun MRT, LRT. Kita, aduh, jangankan orang luar, aku pun melihatnya, aduh, sangat tertinggal sekali Indonesia ini. Tetapi setelah Pak Jokowi menjabat 10 tahun, waduh, semuanya ada, bahkan kereta api cepat. Negara Malaysia nggak punya gitu kan, Singapura nggak punya, Indonesia punya. Kan luar biasa itu Bapak. Aduh, memang ini otak udang ya. Kerusakan yang telah dibuat selama 10 tahun. Dia harus bertanggung jawab itu. Otaknya yang rusak, aku bilang. Prabowo. Bapak di mana nggak dengar ini? Bapak juga jangan sampai dipermalukan oleh rakyat sebagai pemimpin yang nggak punya ketegasan. Dan jangan tuduh kami rakyat yang bikin ribut dan bikin gaduh. Ya memang rakyat bagian kelompok-kelompok kalian aja yang ribut. Kami rakyat yang mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak pernah ribut. Kalian aja yang bikin masalah sendiri, ribut sendiri, keluar-keluar sendiri. Ya kita cuma menepis hoax-hoax yang kalian lontarkan kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo. Ya yang ribut sebenarnya kalian, yang rusak kalian. Aduh. Ini semua gaduh karena pemerintah gak jelas. Dalam hari ini pemerintahnya Presiden Prabowo. Mudah, ini bukan masalah sulit. Saya tahu ada kekuatan besar melindungi Jokowi. Baik itu namanya bekas jenderal, TNI dan Polri, baik itu profesor dokter, saya tahu melindungi. Karena dia tahu kalau Jokowi terbukti penipu, dia juga akan terangkat. Sebutkan kalau berani, sebutkan. Kenapa cuma bilang tahu? Sebutkan dong. Kalau boleh tuduh langsung, biar kamu buktikan di pengadilan nanti ya kan. Siapa benar, siapa salah ya. Tapi Pak, bapak-bapak yang saya katakan tadi jadi begundala Jokowi. Pak, bapak itu punya malu nggak? Saya himbau sini, keluarga dari bapak pelindungnya ini. Malu nggak? Kalau punya pimpinan rumah tangga penipu juga. Kau makan lagi hasilnya dari hasil menipu itu. Itu di dunia, di akhirat. Kita lihat nanti. Kita ketemu di akhirat bareng-bareng semuanya. Waduh, kita lihat. Di Kenapa saya ngomong akhirat seperti ini? disebut. Masalah sederhana mudah dipersulit karena banyaknya manusia busuk. Saya bilang yang busuk itu bukan hanya Jokowi, pelindung dia itu. Yang saya kata-kata tadi, ada mantan jenderal TNI, mantan jenderal polisi, profesor doktor, itu lebih busuk lagi. Nah karena itu mulai sekarang ini sadarlah. Sadar kau. Dan coba hidupkan lagi, bangunkan lagi rasa malumu. Udah cukup puas kok kau di dunia 10 tahun ini? Kurang. Saya nggak bisa jawab itu. Tapi pada kesempatan ini, saya yang mengimbau, saya minta Presiden Prabowo bersikap tegas. Ini bukan masalah rumit, bukan masalah sulit. Sangat sederhana. Tinggal pegang kepalanya Kapolri, bongkar jujur, selesai. Kapolri ngelawan, bukan ganti, gantung. Gantung. Itu Reza, itu yang saya katakan. Jadi pada masyarakat, jangan terkecoh, jangan omongan-omongan begundal pendukungnya Jokowi busuk ini. Dia bukan hanya soal ijazah, tapi dia udah ngerusak bangsa ini 10 tahun. Ya, 10 tahun. Kalau masih ada yang bilang, oh dia hebat.
Ya kita ketemulah, kita diskusi di mana hebatnya Jokowi dibandingkan presiden sebelumnya. Itulah yang biasa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, mudah-mudahan rakyat mengerti kenapa kita. Jadi selama 10 tahun ini ya mereka-mereka ini tidur ya. Selama ini mereka-mereka tidur dan tidak pernah melihat jasa-jasa Pak Jokowi, pembangunan Pak Jokowi, apa yang pernah dilakukan Pak Jokowi, pembangunan yang daripada ujung barat sampai ujung timur ya. Mereka nggak mau tahu dan itu mereka anggap ya nggak ada gitu. Jadi aduh pengen ketawa. Anak kecil aja bisa menilai ya presiden mana yang bisa membangun Indonesia ini, membuat pondasi Indonesia ini sehingga nanti bisa cepat untuk menjadi Indonesia emas tahun 2045 ya kan. Kalau misalkan aduh kalau kita ungkit-ungkit presiden dulu ya kan, nggak ada yang mengalahkan Pak Jokowi menurut aku guys ya. Nah sekarang diganti oleh Pak Prabowo. Untung saja Pak Prabowo yang jadi. Kalau lah Anies dan Ganjar, mampus lah, nggak tahu lah gimana ya kan. Mungkin para koruptor-koruptor yang sekarang tertangkap ini masih tidak akan tertangkap. Kita nggak tahu ya kan. Untung aja Pak Prabowo. Aduh ini parah nih. Purnawirawan yang satu ini, aduh nggak tahu lah mau ngomong apa guys ya. Cocok ini kalau Roy Suryo ditangkap, maka Purnawirawan yang satu ini harus ditangkap karena sudah menuduh apa Pak Jokowi memakai ijazah palsu. Parah. Kenapa kita berbicara masalah ijazah Jokowi? Karena ini orang sudah menipu kita dan merusak bangsa. Dan sekarang dia sedang menurunkan kerusakan kepada anaknya yang cuma lulus SMP jadi wakil presiden. Mungkin mereka kira ya kan. Ini sekarang ini Gibran pun dianggap tidak pernah kuliah guys. Memakai ijazah palsu. Sampai SMP katanya. Ini kan udah ngawur. Sengawur-ngawurnya. Karena apa ya guys? Mungkin aduh, masa sekelas anak presiden nggak sampai lulus SMA, nggak kuliah. Lagipun kalian tahu sendiri lah ya bahasa Inggris Mas Gibran kayak gimana. Ini lucu ya kan. Bahkan dulu ya Mas Gibran pernah ya viral juga fotonya yang wisuda gitu ya kan, yang di Singapura. Ternyata dianggap editan juga foto itu. Ya itulah mereka ya kan. Apapun lah terkait keluarga Pak Jokowi semua tidak benar. Sampai sekarang Gibran pun dianggap memakai ijazah palsu. Ini kan otak mereka kayak gimana ya? Dipakai, aduh diletak di mana guys? Di dengkul atau di telapak kaki? Waduh otak udang. Aduh Purnawirawan kok bodoh ya kan? Purnawirawan TNI yang satu ini memang betul-betul bodoh menurut aku guys. Bodoh kali ya. Aduh sama si Roy Panci, Rismond. Parah sekali. Ini kalau dibiarkan bahaya buat anak cucu kita dan untuk kelangsungan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah itulah dia ya Purnawirawan TNI yang bisa dibilang stres ya, mungkin ya karena ayamnya kalah ya sewaktu pilpres kemarin, yaitu Anies atau Ganjar, yang nggak tahu lah ya kan, antara dua itulah ya kan. Jadi mereka sakit hati terhadap Pak Jokowi, ataupun ya dugaan saya ini mereka ini adalah ex FBI ataupun HTI. Karena Pak Jokowi membubarkan ya ormas-ormas terlarang itu, ya maka mereka ini sampai sekarang benci, dendam sama Pak Jokowi. Sampai kapanpun mereka akan dendam karena ormasnya dibubarin Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo sekarang ya kan nggak mau gitu ya kan, kasih izin lagi. Waduh, parah lah ya kan. Intinya ya kan guys, intinya nih ya kan, mereka yang ya bisa dibilang menyebarkan fitnah, menyebarkan berita bohong ini harus ditangkap semua. Biar Indonesia aman, damai ya. Nggak ada manusia-manusia busuk seperti Purnawirawan TNI yang satu ini ya kan. Waduh, Purnawirawan tersesat, otak udang ya. Memang parah lah. Selama ini kemana aja Pak ya? Ya menganggap Indonesia hancur gara-gara Jokowi. Aduh, otakmu yang hancur ya kan. Aduh, emosi juga kita ya kan kalau kita dengar ya. Ya kita nggak terima juga ya. Ya, kita mendukung Pak Jokowi selama ini, kita bangga dengan Pak Jokowi, pembangunan merata dari ujung timur sampai ujung barat. Malah mereka bilang Pak Jokowi ini merusak
Indonesia selama 10 tahun. Wah, yang bego. Oke lah guys, apapun tanggapan kalian tentang kelompok-kelompok Roy Suryo, pokoknya ya kawan-kawan mereka lah ya. Kalian komen di bawah. Patutnya mereka ini semuanya ditangkap. Ditangkap, kalau enggak ya Indonesia bakalan seperti ini aja gitu ya kan. Pasti ada yang koar-koar aja. Orang lagi sibuk ngurusin gimana bikin nuklir yang canggih, robot yang canggih. Masih saja ijazah sampai sekarang. IPA sekali ya kan guys. Oke guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.